Baiknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke. Baiknya, jangan lupa jogging rutin ya setiap pagi ya. Pokoknya setiap pagi itu 10 menit di tempat itu jogging rutin ya. Jadi jogging ini sangat penting untuk penderita sinusitis biar bisa sembuh ya. Jadi selain bisa melegakan hidung ya, jadi dulu itu ketika saya jogging rutin itu jadi lendir-lendir itu kayak ketarik gitu, jadi kayak ingus-ingus. Kemudian yang biasanya mampet itu nanti bisa langsung plong. Karena apa? Karena aliran darah kita itu lancar ya. Jadi aliran darah, pembuluh darah di hidung ini biasanya kan bengkak, mampet gitu ya. Dengan cara jogging ini bisa lancar lagi, bisa kempes gitu ya. Gitu ya. Jadi selain untuk untuk melegakan hidung atau untuk melancarkan pernafasan hidung ya, membuat hidung ini tidak mampet ya, jogging atau olahraga ini kan bisa juga untuk meningkatkan hormon bahagia. Jadi ketika kita olahraga rutin ini ada sensasi kita itu bahagia, jadi kita bisa lebih bahagia lagi, bisa lebih percaya diri ya, utamanya lebih percaya diri bahwa memang sinusitis itu bisa sembuh ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih belum sembuh sinusitisnya itu ya, pokoknya evaluasi diri ya, kenapa kok sampai saat ini belum bisa sembuh ya. Ada beberapa teman-teman yang konsultasi kepada saya itu, kenapa kok sinusitisnya itu tidak sembuh ya. Dan setelah saya lihat ternyata memang yang bersangkutan itu tidak disiplin itu ya, dia itu masih merokok gitu ya. Padahal untuk sinusitis itu ya pantangannya itu ya jangan merokok dan jangan terkena asap rokok ya. Bagaimanapun itu kesehatan itu utama, jadi pokoknya jangan merokok gitu ya. Karena apa? Karena sinusitis yang tidak ditangani dengan baik, yang tidak tertangani dengan baik itu bisa menimbulkan penyakit yang lebih kompleks lagi gitu ya. Penyakit yang bisa lebih berbahaya lagi ya. Dan salah satu bahaya yang sangat ditakutkan bagi penderita sinusitis ya, yaitu adalah meningitis ya. Jadi memang sebahaya itu ya, sinusitis itu sangat bahaya kalau tidak ditangani dengan baik ya. Oleh karena itu ya teman-teman yang saat ini menderita penyakit sinusitis ya, terutama sinusitis kronis ya, tolonglah sayangi diri kalian itu ya. Jadi jangan makan minum dingin dan jangan merokok ya. Utamanya itu jangan merokok ya. Bahkan ada tetangga saya itu juga baru kemarin tuh operasi. Saya juga tidak mengira kalau misalkan dia itu terkena sinusitis ya. Dia memang pekerja lapangan, jadi setiap hari itu ya pekerjaannya itu di lapangan gitu ya. Dan baru ketahuan kemarin tiba-tiba dia operasi gitu ya. Dan saat ini memang dia rutin pakai masker ya. Memang dulu ketika sebelum operasi itu dia tidak rutin pakai masker, jadi keluar rumah ya tidak pernah menggunakan masker ya. Oleh karena itu ya saya himbau untuk bagi teman-teman yang saat ini masih sinusitis ya, pokoknya pakai masker lah. Keluar rumah itu pakai masker, wajib pakai masker. Dan ketika sampai rumah atau malam sebelum tidur ya itu cuci hidung ya, cuci hidung rutin ya. Oke, itu ya. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai es dan sinusitis ya. Jadi sinusitis itu ya pantangannya juga es, juga ada 3 pantangan, debu, dingin, dan juga asap ya. Dingin ya, jadi es ini kan dingin ya. Jadi penderita sinusitis itu dilarang minum dingin ya. Dulu ketika saya masih kontrol rutin ya dari Purwakarta Semarang gitu ya. Jadi dokter yang ada di Semarang itu menganjurkan ya, melarang saya untuk minum dingin ya. Jadi sekalipun saya pengen sekali minum dingin itu jangan minum dingin ya. Pokoknya jangan minum dingin gitu ya. Sinusitis tuh pantangannya dingin ya. Minuman dingin atau makanan langsung dari lemari es dilarang keras selama sinus ya. Air dingin akan menyebabkan peradangan dan pada akhirnya akan meningkatkan reaksi alergi ya. Ini ya, jadi dulu ya ketika masih sinusitis dan itu bulan puasa. Jadi kalau bulan puasa itu identik dengan takjil yang dingin ya. Sepertinya itu seger gitu ya. Sementara waktu itu tuh sinusitis saya itu belum sembuh ya, jadi belum sembuh. Jadi ya
saya paksa karena saya pengen minum dingin, saya minum dingin, dan akhirnya akhirnya sinusitis saya itu kambuh. Jadi kalau kambuh itu langsung hidung langsung meler dan bau gitu ya, dan ada nyeri, pokoknya ada nyeri di sekitar dahi dan kepala. Bahkan ketika saya tidur itu rasanya itu sakit ya kepala itu. Air dingin ditambah lagi dengan peradangan akibat sinusitis akan membuat pengidap mengalami gejala seperti rasa sakit dan tekanan pada wajah ya. Ini adalah tanda-tanda sinusitis ya. Jadi selain pilek ya, hidung bau ya, pasti akan ada rasa sakit di area wajah dan pipi ya. Bahkan ketika saya sinusitis ya, nyetir pakai mobil gitu ya, jadi pakai AC itu ya, rasanya itu kepala itu seperti ditusuk-tusuk gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini menderita pilek ya, kemudian kalau ada rasa sakit atau nyeri di kepala ya, di wajah ya, itu bisa jadi sinusitis ya. Itu memang sinusitis ya kalau sudah seperti itu gitu ya. Pokoknya hindari es dan dingin itu ya. Mandi pakai air hangat gitu, minum tuh harus air putih hangat itu. Pokoknya jangan ngeyel, jangan melawan fakta-fakta yang sudah ada itu ya. Pokoknya ya sinusitis tuh ya harus rutin olahraga gitu ya. Dan utamanya itu cuci hidung malam sebelum tidur. Karena karena sejauh yang saya alami, obat itu tidak akan ada pengaruhnya kalau misalkan teman-teman itu sudah menderita sinusitis kronis ya. Habis obat tuh kambuh lagi, dan sinusitis kronis itu obatnya itu adalah antibiotik. Jadi sampai kapan teman-teman akan ketergantungan antibiotik ya, dan itu akan menyebabkan resisten sehingga teman-teman tidak akan kebal lagi dengan minum obat itu ya. Jadi silakan lakukan cuci hidung rutin ya, kemudian hindari dingin ya, jangan minum dingin ya, minum air putih hangat ya, dan mandi pakai air hangat ya, cuci hidung rutin setiap malam, dan jangan lupa untuk olahraga pagi ya. Itu ya sekian dari saya, semoga membantu, semoga lebih banyak teman-teman yang terbantu untuk sembuh dari sinusitis ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.